Oke, my turn. Gue cuma mau bilang, kalau ada satu tempat di dunia ini yang bikin gue ngerasa masih bisa napas, adalah berada di tengah kalian. Ini, keluarga asrama 9 ilmu ini, lingkaran ini. Waktu kasus itu pecah, kasus keluarga gue, itu semuanya terjadi pas kita udah masuk Tirta Persada. Dan itu bukan masa lalu yang bisa gue sembunyiin, dan itu juga bukan trauma yang bisa gue pangkas jadi flashback. Karena kalian semua di sini ngelihat sendiri. Ini bokap lo koruptor. Wow, Vicky, pantesan lo on point terus. Duit hasil koruptor. Ya ampun, gak malu banget ya. Ternyata selama ini hidup mewah, tapi uangnya dari uang rakyat. Hey, back off! Stop menghujat temen gue ya, itu gak benar. Dari awal, emang harusnya sekolah kita gak terima anak 9 ilmu yang bermasalah. Kalian jadi saksi mata saat hidup gue digoreng, dijadiin bahan omongan, dijadiin alasan buat ngejek dan nunjuk, ngetawain. Gue mau belain anak koruptor. Dari lorong sekolah, Dasar anak koruptor, gak tahu malu, jijik, gak pernah semuak ini. sampai DM dan mention yang gak habis-habis. Cuma gue yang gak simpati ke anak koruptor. Victoria sama dengan hama. Duit hasil nyakitin rakyat. Dan gak enak banget rasanya jadi anak dari yang itu. Yang dibicarain, yang dijudge, yang selalu diliatin dari atas sampai bawah. Tiap hari. Gue gak lebay, tapi it felt like it was the end. For real. It actually felt like it was the end of my story. So, makasih buat kalian semua yang ada, yang udah ngebantuin gue. Semuanya di sini tanpa terkecuali. Makasih untuk yang udah ngasih gue dorongan tanpa henti. Yang ngajarin gue kalau jatuh itu bukan tamat. Justru jadi kesempatan buat gue bisa bangkit lebih tinggi. Buat Mohan, kepala Chaos Crew. Vicky, kalau lo nggak tahu apa-apa soal bokap lo, ngapain ngumpet? Diam lo semua! Satu orang ngomong, panjang urusan lo sama gue! Yang selalu jadi garda terdepan buat anak-anaknya. Thank you. And of course, especially my gang. Raisa, ya walau kita sering adu angin, tapi lo tetap ada di situ, girl. Raisa, Jolina. You're literally my hug in human form. Bahkan saat gue sendiri udah mau nyerah. Sekarang orang tua gue udah gak sama gue. Tapi gue masih bisa hidup, masih bisa berdiri, dan jalan. So, please, buat kalian semua yang orang tuanya masih ada, mau the issue that you guys have with the parents were just complicated, atau mungkin seberapa absurdnya mereka, please don't let them go, because one day you're just gonna really miss them when they're not there. Tapi sekarang gue akan terus tetap jalan, tetap hidup, tetap girly with or without any backup plan. Gue agak mirip kali ya sama William. Gak banyak hal yang gue bisa ceritain,
Tapi yang gue pelajarin dari kalian semua banyak banget. Dari cara kalian jalanin hari-hari, cara kalian nerima luka, cara kalian tetap duduk bareng walau ya isi kepala kita beda-beda. Gue bersyukur masih bisa jadi bagian dari lingkaran ini. Dan itu cukup banget buat gue malam ini. Tahun ini ada hal yang besar terjadi ke gue. Kecelakaan itu. Gue gak tahu apa yang terjadi. Semuanya cepet banget. Tapi itu hal besar yang, ya, itu berat banget buat gue. Itu benar-benar merubah banyak hal. Bukan cuma fisik, tapi dari cara gue mikir, cara gue ngeliat dunia, cara gue ngeliat orang-orang di sekitar gue. Dan mungkin beberapa dari kalian ngerasa ada yang beda dari gue. Tapi siapa yang enggak? Semua orang mungkin ya, yang pernah ngalamin kejadian kayak gitu, pastinya mulai bercermin. Kenapa, Pak? Dok. Kita semua di sini nungguin kamu, sayang. Kok nggak bisa, Pak? Karena kejadian itu ninggalin bekas. Bekas yang gak kelihatan dari luar. Tapi hal yang paling gue syukurin adalah gue gak ngelewatin itu sendirian. Oh my god guys, everyone! Papanya Raisa video call gue. Ini kayaknya Raisa guys, come here! No, Raisa! Raisa, sama Raisa. Makasih buat kalian yang nyempetin video call waktu gue di rumah sakit. Buat ngelibatin gue meski gue gak bisa ikut. Thank you. Buat kalian semua yang selalu ada. Dan especially buat Mohan yang selalu ada buat gue. Dan aku menunggu, bukan karena sepi, tapi karena aku tahu adamu di ujung cerita kita ini. Waktu gue gak bisa jalan, waktu gue gak bisa ngapa-ngapain. Dan satu hal yang akhirnya pengen gue share malam ini adalah bahwa selain gue gak bisa jalan, sebenarnya waktu itu juga gue kehilangan penglihatan gue. Cuma dikit yang tahu.
Maaf, gue gak bisa share waktu itu. I'm sorry. Nggak usah. Sorry, guys. Now, gue bisa jalan lagi, gue bisa ngeliat lagi, dan gue bersyukur banget. Gue tahu musibah itu bikin cara pandang gue berubah, dan mungkin itu yang bikin gue jadi Raisa yang sekarang. Gue shock banget. Sorry, Sa. Maaf, Sa. Terus video call-nya gimana? Ya, gue minta bantuan keluarga gue buat ngarahin mata gue ke kamera. Mereka yang guide gue. Gak masalah. Now, gue udah fine.